Shalom saudaraku, Tuhan mengasihi kita dan Dia ingin, Tuhan itu merindukan kita bertumbuh di dalam Dia. Untuk bertumbuh kita perlu belajar saudaraku. Nah pagi ini kita akan belajar apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita setelah kita jumpa dengan Tuhan Yesus dan menjadi murid Kristus. Maka poin ini ya harus menjadi tujuan utama dalam perjalanan iman kita, perjalanan rohani kita. Coba ditampilkan judulnya. Judulnya belajar dari Tuhan Yesus. Saudara, kita harus terus belajar ya, jangan berhenti belajar. Kalau berhenti belajar itu berarti dianggap sudah lulus, sudah selesai saudara. Tapi selama kita masih ada kesempatan, kita harus terus belajar. Jadi belajarnya ini seumur hidup saudara. Mari kita baca sama-sama akan kata-kata dari Tuhan Yesus ini. Matius 11 ayat 29. 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Diulang ya saudaraku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, learn from me, for I am gentle and humble, and you will find rest for your soul. Dan engkau akan menemukan istirahat, perhentian bagi jiwamu. Nah saudaraku, panggilan untuk belajar dari Tuhan Yesus untuk menjadi seperti Dia, yaitu menjadi lemah lembut dan rendah hati, itu membutuhkan syarat. Syaratnya adalah bagian yang pertama, yaitu apa saudara? Pikulah kuk yang kupasang. Jadi kalau kita ingin jadi murid Kristus, kita harus rela untuk memikul kuk yang Tuhan pasang. Tahu ya, sapi itu kalau dipasang di lehernya kuk itu, ya dia tidak bisa bergerak dengan semau gue. Jadi kuk itu adalah batasan-batasan, pengaturan-pengaturan yang dari Tuhan. Kita harus tunduk dan rela. Oleh pengaturan Roh Kudus, maka kita dibatasi. Enggak bisa semau-maunya, enggak bisa semau gue gitu ya. Rasul Paulus bahkan pakai istilah yang lebih tajam. Dia katakan, aku ini adalah tawanan roh. Saudara, kalau seorang di dalam peperangan menjadi tawanan itu kira-kira seperti apa? Apakah dia bisa bebas semau-maunya sebagai orang bebas? Kan tidak, saudaraku. Tawanan itu ya pertama mungkin nggak diikat, tapi dia diawasi terus. Dan diwajibkan begini begitu, harus nurut pada yang menawan, ya kan? Tawanan kok. Nah, Rasul Paulus katakan, aku ini tawanan roh. Jadi aku dibatasi oleh roh, aku diatur oleh roh. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Kalau kita mau jadi murid Kristus, relakan dirimu untuk diatur, dikuasai, dan dibatasi oleh
Roh Kudus. Itu syarat mutlak. Kalau kita sudah rela jadi tawanan roh, rela jadi pemikul kuk yang Tuhan pasang, maka poin kedua yaitu belajar seumur hidup, saudaraku. Karena belajar dari Tuhan Yesus itu berlangsung seumur hidup. Lulusnya kapan? Lulusnya kalau kita sudah selesai dengan hidup sementara di bumi ini. Jadi selama kita masih menghela nafas, menghembuskan nafas, maka kita wajib belajar dari Dia. Nah, Tuhan berkata, pelajaran yang kamu terus harus tuntut adalah menjadi lemah lembut dan rendah hati. Coba kita lihat next ya. Nah, nanti maaf saudara, saya kurang poin ketiganya, dikembalikan ayat yang tadi. Saya lupa ke ayat ini berbicara tentang poin ketiga, yaitu buahnya, hasilnya, berkatnya adalah jiwa kita akan beroleh ketenangan. Ketenangan jiwa yang dalam bahasa Inggrisnya itu you will find rest for your soul, engkau akan temukan perhentian bagi jiwamu. Itu menggambarkan bahwa jiwa manusia itu selalu bergerak dan gak pernah istirahat. Pikiran kita terus ke sana kemari, gak bisa tenang. Kemudian emosi kita juga bergejolak, emosi ini, emosi itu ya. Bagaimana kita bisa menjadi tenang, saudaraku? Beristirahat jiwa ini, pikiran, emosi, dan juga kemauan. Ada orang yang kemauannya kuat, kalau dia sudah punya keinginan, rasanya Roh Kudus pun juga nggak bisa kendalikan. Ada, saudara, orang-orang seperti itu. Dia punya kecenderungan di mana kemauannya itu kuat. Kalau dikendalikan Roh Kudus, kemauan yang kuat bisa dipakai untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Demikian orang ada yang pikirannya tajam, pikirannya kuat. Kalau dikuasai Roh Kudus, dikendalikan dan dia rela memikul kuk, pikiran itu bisa dipakai Tuhan untuk hal-hal yang kekal, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Demikian emosi, saudaraku. Semuanya jiwa yang terdiri dari mind, emotion, and will, tiga itu bisa dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan kalau kita mau belajar dua pelajaran yang Tuhan katakan seperti aku, yaitu lemah lembut dan rendah hati, maka dijamin oleh Tuhan jiwamu akan beroleh kedamaian, ketenangan, di mana kita masuk dalam tempat perhentian yang Tuhan sediakan. Haleluya. Nah, saudaraku, sekarang kita masuk dengan pelajaran berikut, yaitu arti kata. Kita akan sedikit masuk ya dalam penelitian tentang arti kata. Tuhan di sini memberi mata kuliah, mata pelajaran dua, yaitu terus belajar jadi lemah lembut, meek, lembut hati. Ini soal hati, saudara ya. Jadi bukan soal sesuatu yang bisa dibuat, dimanipulasi, kemudian seakan-akan kita berlaku pretend, itu bukan. Tetapi benar-benar sesuatu yang diubah from the inside out. Nah, ini yang kita harus minta. Lemah lembut atau lembut hati dalam bahasa Yunaninya itu praus. Praus, saudaraku. Praus ya. Itu artinya kalau saya lihat di kamus itu gentle, lembut, meek, ya lembut juga.
lemah lembut ya, mild, lunak, humble, rendah hati. Nah, kemudian yang kedua adalah rendah hati, dalam bahasa Yunaninya tapeinos. Ini saya ambil dari Thayer, not rising far from the ground. Jadi tapeinos itu gini loh saudara, tidak melayang, tidak mumbul, meninggalkan tanah begitu ya. Lowly in spirit, rendah hati begitu ya. Humble sama. Jadi sebetulnya sifat yang terkandung di dalam lemah lembut atau lembut hati itu tidak bisa terpisah dari sifat rendah hati. Tapi Tuhan Yesus di sini menjelaskan seakan-akan dua sifat itu terpisah. Padahal itu nyatu, saudaraku. Jadi orang yang lemah lembut atau lembut hati itu pasti dia rendah hati. Orang yang rendah hati, yang asli ya saudara, benar-benar rendah hati, dia pasti lembut hatinya. Dan orang yang lembut hatinya itu teachable, mudah diajar. Tapi kalau orang tinggi hati, congkak, angkuh, dia sulit untuk terima masukan. Meskipun saudaraku kalau sikap lahiriahnya itu mungkin bisa menipu. Ada orang kalau dikasih tahu sepertinya dia mendengarkan dengan sopan, dia berkata terima kasih untuk nasihatnya, terima kasih untuk masukannya, tetapi hatinya keras saudara. Dia menolak karena dia sombong, dia tinggi hati, dia congkak. Dia tidak rendah hati dan dia tidak lembut, jadi keras. Firman nasihat yang sebaik apapun mental saudara. Meskipun lahiriahnya seakan-akan dia menerima. Jadi jangan terkecoh ya saudara. Ada orang yang pandai menguasai diri sehingga ketika diajak bicara, dinasehati tentang kebenaran, dia sepertinya menerima, tapi di dalam hatinya ada penolakan yang sangat kuat. Nah, jadi lemah lembut, lembut hati dan rendah hati, praus dan tapeinos, itu merupakan dua sifat atau dua karakter yang harus kita capai di dalam perjalanan pengikutan kita pada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita meneliti dalam perjanjian lama, kita tahu saudaraku ya perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ini bahasa Yunani ya, yang tadi kita baca di dalam Matius 11 ayat 29. Itu Yunani, praus itu Yunani, tapeinos itu Yunani. Nah, di dalam perjanjian lama ada satu kata Ibrani yaitu anaif. Anaif. Ayo kita ngomong Ibrani. Anaif. 1, 2, 3. Lulus saudaraku ya. Tulisannya kayak gitu saudaraku ya. Yang tulisannya itu anaif dari kanan ke kiri gitu ya. Nah, punya arti double. Lemah lembut dan rendah hati itu ada di dalam satu kata yaitu anaif tersebut. Kalau saudara baca di dalam bilangan, ya dalam bilangan itu ditulis di sana Musa adalah seorang yang hatinya paling lembut dari segala manusia. Itu firman katakan. Jadi adapun Musa adalah seorang yang memiliki hati yang sangat lembut, paling lembut dari segala manusia yang ada di bumi ini gitu ya. Nah, kata lembut hati itu untuk Musa itu anaif. Dan nanti kalau saudara temukan dalam terjemahan LAI kita kata rendah hati,
Kalau saudara teliti dalam bahasa Ibraninya itu pakai kata anaif juga. Jadi anaif punya makna lembut hati juga rendah hati, saudaraku. Orang yang rendah hati tidak merasa diri sudah memiliki segalanya. Tapi saya sedikit mau bicara, saudara. Mengapa ada orang tinggi hati? Mengapa ada orang sombong? Mengapa ada orang congkak? Karena dia merasa memiliki kelebihan. Betul ya? Kalau tidak punya kelebihan, ya mestinya nggak ada yang dibanggakan, nggak ada yang disombongkan. Dia punya kelebihan dalam hal apa saja, saudara bisa daftar sendiri. Kelebihan dalam kecerdasan, kelebihan dalam bakat-bakat tertentu, itu bisa membuat orang cenderung jadi sombong. Padahal saudaraku, Tuhan tidak inginkan. Ketika kita mempunyai kelebihan, Tuhan ingin kita ini menyadari bahwa itu semata-mata kasih karunia. Kalau diambil dari Tuhan, ya selesai. Kalau diambil oleh Tuhan, maksud saya, akan semua yang menjadi kelebihan-kelebihan itu, kita selesai. Kita ini sebetulnya bukan apa-apa, saudaraku. Nah, sikap rendah hati harus diawali dengan pemahaman seperti itu. Lembut hati itu artinya aku siap untuk terus belajar, mau diajar oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, oleh teman-teman, oleh orang-orang yang dipakai Tuhan dalam hidupku. Mau belajar. Dan untuk itu ingat, kita harus rela dibatasi oleh Roh Kudus. Kalau ada sesuatu yang Tuhan bergerak melalui manusia juga, orang yang menasihati kita, orang yang berbicara pada kita, pertama harus kita sadari, aku adalah pemikul kuk, jadi aku tidak bisa liar, aku harus rela dibatasi. Itu pemikul kuk. Kedua, baru kemudian kita belajar gitu ya, belajar dari Tuhan Yesus untuk jadi lemah lembut dan rendah hati. Nanti upahnya adalah jiwa masuk perhentian, saudaraku. Nah, sedikit perbedaan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Kalau perjanjian baru itu Tuhan pisahkan jadi dua, lembut hati, lemah lembut dengan rendah hati. Kemudian dalam perjanjian lama biasanya dipakai satu kata yaitu anaif, ini ya bahasa tulisan Ibraninya, yang punya arti lemah lembut dan rendah hati. Dua-duanya nyatu dalam satu kata. Nah, kita akan lihat saudaraku sekarang beberapa ayat-ayat yang bagus di dalam Alkitab tentang rendah hati dulu ya, tentang rendah hati. Saya minggir supaya kita bisa baca bareng-bareng, saudara. Yuk kita baca, saudara. Efesus 4 ayat 2. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nasihat, saudaraku ya. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku, kalau ada ayat ini mestinya kita nggak mau jadi bodoh, saudara.
orang yang congkak itu memposisikan dirinya menjadi musuhnya Allah. Tetapi kalau kita rendah hati, belas kasihan Tuhan ada atas kita, saudaraku. Next. Ya, sekarang tentang lemah lembut, saudara ya. Galatia 5 ayat 23 ini tentang daftar dari buah roh, saudara. Mari baca. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, jadi kelemah lembutan itu merupakan poin penting di dalam buah roh. Kalau seseorang mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam dirinya, maka akan ada kelemah lembutan yang terbit dari karakter kita. Yakobus 1 ayat 21 ya, mari baca. 2, 3. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, berhenti saudaraku, pertobatan. Kalau firman Tuhan mengajar hal-hal ini tidak layak untuk dipertahankan di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, buang saudaraku. Jangan biarkan barang busuk itu ada di dalam hidup kita. Ini sifat-sifat kotor ya, segala sesuatu yang Tuhan gak senang, sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor. Mari lanjut. Dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, ini kita menelusuri ayat-ayat tentang lemah lembut dan rendah hati di Perjanjian Baru, dan nanti kita akan belajar. Ini saya tidak dalami satu persatu, ini hanya kita baca saja. Nanti sebentar kita akan belajar tentang ayat-ayat yang membuktikan begitu banyak berkat yang Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Maaf saudara. Yang Tuhan sediakan bagi orang yang mau belajar lemah lembut dan rendah hati. Iya, masih ada saudaraku. Next. Baca sama-sama saudara. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Berhenti dulu. Saudara pengen kita menjadi orang bijak dan berbudi? Oh, so pasti ya. Nah, kemudian dilanjutkan nasihatnya. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nanti kita akan dalami saudaraku, bahwa sifat lemah lembut itu ketika kita miliki, itu akan menerbitkan hikmat yang dari atas. 1 Timotius 6 ayat 11. Ya, mari. Tetapi engkau, hai manusia Allah, berhenti saudara. Kita ini disebut manusia Allah loh. Karena kita ini anak-anak Allah, amin ya saudara. Kita manusia, tapi kita anak Allah. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Nah, semuanya itu apa saudara? Ngerti enggak? Yang dimaksud harus menjauhi semuanya itu apa? Ya, saudara harus baca ayat sebelumnya. Kalau 1 Timotius 6 ayat 11 itu bunyinya seperti ini. 1 Timotius 6 ayat 10 bunyinya apa saudara?
Atau mau ditampilkan 1 Timotius 6 ayat 10? Mungkin repot atau enggak? Nah, baca, ini ayat sebelumnya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cinta uang, mengejar uang, akhirnya menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari iman, dan akhirnya menyiksa diri dengan berbagai duka. Ini ayat 10. Nah, sekarang kembali ayat 11 tadi, saudaraku. Coba. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, cinta akan uang, mengejar harta, dan akhirnya jatuh dalam berbagai-bagai duka. Jangan mau, jauhilah itu. Tapi apa yang kita kejar, saudaraku? Baca, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini kelemah lembutan itu, saudara. Jadi sifat lemah lembut dan rendah hati harus kita kejar. Ya, sekarang lanjut, saudara. Ini kita masuk pada berkat-berkat, ya. Ada 10 yang saya catat. Meskipun kalau mau dilanjut bisa sampai 20, saudaraku ya. Ini saya pilihkan 10 saja. Kalau kita mau pikul kuk dan kita mau belajar dari Tuhan Yesus untuk terus diubahkan oleh Roh Kudus dan Firman, jadi lembut hati, jadi rendah hati, maka ada 10 berkat yang menanti kita, saudaraku. Berkatnya luar biasa, dahsyat sekali. Jadi kalau saudara teliti di dalam Alkitab, kita dapat temukan banyak sekali. Tadi saya katakan mungkin 20, mungkin lebih. Tapi ini saya daftar 10 saja. Dan ingat, saudaraku, menjadi lemah lembut dan rendah hati itu pelajaran seumur hidup. Ya, usia saya 70 tahun, saya nggak tahu kapan saya balik ke surga. Tapi selama masih ada nafas, masih ada kekuatan, pikiran saya masih jernih, saya mau minta sama Tuhan terus diubahkan. Saudara, bagaimana dengan Anda? Kita sepakat ya, kita sehati. Mau Tuhan, karena ini adalah perintah-Mu. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. To be imitator of Christ itu harus menjadi hasrat kita. Menjadi imitator dari Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan 2 sifat yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan sampaikan adalah lemah lembut dan rendah hati. Oke, jadi kita lihat ada pelajaran, ada janji berkat kalau kita rendah hati dan lemah lembut. Tapeinos, ya, itu rendah hati, tapeinos, dan juga lemah lembut, yaitu praus. Pertama, Tuhan berjanji ada penghiburan Allah. Wow, ini dahsyat banget loh, saudaraku. Ada penghiburan. Tuhan akan menghibur orang-orang yang rendah hati
dan lemah lembut. Nah, kata penghiburan itu, ya ini kalau kita baca ya, dalam 2 Korintus 7 ayat 6, tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati. Jadi Allah itu memang melihat dan mencari orang yang rendah hati. Dan kemudian Tuhan menghibur, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Ini kata-kata dari Paulus. Paulus pada waktu itu sedih, kesepian, dan dia berdoa dengan rendah hati. Dia tahu Bapa di sorga, Tuhan yang mengerti orang-orang rendah hati yang sedang membutuhkan. Dihibur, saudaraku, ya, penghiburan Allah. Nah, kata penghiburan ini waktu saya teliti itu dipakai kata parakaleo. Parakaleo itu arti yang lebih tepat adalah pendampingan, penyertaan yang memberi kekuatan. Jadi Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang rendah hati, saudaraku. Ada orang rendah hati, Tuhan dekat, dia mendampingi orang-orang yang rendah hati. Maka itu kata parakletos yang dipakai untuk roh penghibur itu, saudaraku ya. Roh Kudus itu kan oleh Tuhan Yesus dipakai istilah penolong yang lain itu, penolong penghibur ya, itulah parakletos. Itu akar katanya dekat dengan parakaleo, yaitu Tuhan dekat, mendampingi, menyertai dan menguatkan orang-orang yang rendah hati, memberi encouragement, memberi peneguhan, memberikan kata-kata hiburan, kekuatan surgawi pada orang-orang yang rendah hati. Sebaliknya orang yang congkak itu ditentang oleh Tuhan. Tuhan gak mau dekat dengan orang yang tinggi hati, saudaraku. Nah, jadi 2 Korintus 7 ayat 6 sudah jelas. Nah, sekarang berkat yang kedua, Yakobus 4 ayat 6, kita baca sama-sama, saudara. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mengasihani, ada belas kasihan. Hati Tuhan jatuh hati dengan belas kasihan kepada mereka yang rendah hati. Saudara, congkak itu rugi banget, saudara. Tinggi hati, keras hati, lawannya lemah lembut kan keras hati ya, lembut hati, keras hati, begitu ya lawannya. Rugi besar karena Allah menentang orang yang congkak, orang yang tinggi hati, orang yang keras hati itu menjadi musuhnya Tuhan. Tetapi Dia pencipta langit dan bumi, juru selamat kita, Tuhan kita, dekat dan mengasihani orang-orang yang rendah hatinya. Saudaraku, pelajaran seumur hidup. Di mana saja, kapan saja kita harus belajar menjadi humble. Dan ini bukan soal penampilan atau mulut manis saja, tapi ini sikap hati yang lembut dan rendah hati. Ya, jadi ada belas kasihan, saudaraku. Siapa yang bisa beroleh belas kasihan Tuhan? Mereka yang rendah hati. Makanya ada ayat di Perjanjian Lama bahwa Dia dekat dengan orang-orang yang rendah hati dan remuk hatinya. Sudah hancur-hancuran tapi dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kita ini punya pepatah ya. Ayam apa yang paling hebat gitu ya. Ayam apa yang paling hebat sampai nggak suka jagung.
Ayam itu kan paling suka sama jagung. Tapi kalau ada ayam nggak suka jagung namanya ayam sombong ya. Ayam sombong itu ayam yang nggak suka jagung, saudaraku. Dikasih pelet, dikasih jagung nggak mau, sombong gitu ya. Malah keluruk gitu ya. Nah, saudaraku, merendahkan diri di hadapan Tuhan itu adalah syarat pertobatan. Orang bertobat kalau dia nggak mau merendahkan diri dengan sikap hati yang lemah lembut dan rendah hati, nggak mungkin pertobatannya diterima, itu palsu. Tapi belas kasihan Tuhan turun. Jadi sesalah apapun kita, sejatuh apapun seseorang, kalau dia tahu rahasia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan beroleh belas kasihan Tuhan. Saudara kalau baca riwayat Daud, Daud itu jengkelin banget saudaraku ya, dosanya banyak. Tapi ada satu sifat Daud yang membuat hati Tuhan jatuh belas kasihan, yaitu kerendahan hatinya. Dia ditegur oleh Nabi Nathan, langsung dia tersungkur dan bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini raja loh saudaraku, yang sangat berkuasa. Dia memerintahkan pegawainya, memerintahkan prajuritnya untuk tangkap Nabi Nathan, penggal kepalanya bisa, saudara. Tapi dia adalah seorang yang rendah hati. Dan itu yang menyebabkan ada ayat seorang yang berkenan di hati Tuhan, yaitu Daud, saudaraku. Ini rahasia. Rendah hati itu rahasia beroleh belas kasihan Tuhan. Nah, lanjut. Firman akan terukir di hati. Baca sama-sama saudaraku ya, ini berkat ketiga. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudaraku, firman akan terukir, tertanam, engrafted, implanted. Jadi saya pasang implan gigi, saudara. Itu sesuatu benda yang dari luar, tapi bisa ditanam dan berfungsi untuk seperti gigi saya yang tanggal. Ini ada beberapa implan gigi, saudaraku. Nah, seperti itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam. Jadi Tuhan itu mengimplan, mengukir, memasukkan sesuatu gitu ya, sesuatu yang baru yang dari sorga di dalam hati Anda. Nah kalau hati ini keras, nolak saudaraku, gak bisa ditanami firman yang mau diimplankan oleh Tuhan itu. Jadi syaratnya apa saudara? Lemah lembut ya. Syaratnya lembut hati. Mari kita belajar lembut hati supaya firman apapun yang kita terima itu tidak terlupakan, tidak mental istilahnya. Saudara pernah dengar ada kesaksian orang sudah jadi Kristen, masuk gereja, dengar khotbah pengajaran yang lengkap, baik, tapi
setelah 20 tahun ditanya tentang apa yang sudah kamu pelajari, enggak ngerti apa-apa. Nah, itu membingungkan. Membingungkan. Lah kamu itu kalau di dalam gereja ikut pelajaran Bible study, itu tuh apa yang kamu dengarkan? Ya aku dengar. Terus yang kamu tangkap apa? Ya cerita-cerita yang lucu-lucu. Loh ya jangan lucunya, kalau lucu bikin geger-geran itu Sri Mulat, sudah nggak ada ya Sri Mulat sekarang ya. Ya cari itu stand up comedy itu aja. Itu kamu bisa ketawa, nggak usah di gereja. Di gereja itu Tuhan mau mengimplan kebenaran di dalam hatimu. Nah kalau 20 tahun sudah ikut Tuhan, sudah mendengar akan pengajaran dan kebenaran firman yang baik, tapi nggak ada yang terimplan, nggak ada yang tertanam di dalam hati. Nah itu bagaimana? Ini bukti bahwa dia nggak pernah belajar lembut hati atau lemah lembut. Hatinya keras, saudaraku. Meskipun orangnya kelihatannya halus, tapi hatinya keras. Saya ingat ketika pertama kali saya bertobat, itu firman apa saja yang saya dengarkan itu bles masuk dan sampai hari ini tidak pernah saya lupakan. Tapi dalam perjalanan saya seringkali koreksi diri. Sekarang ini pelajaran yang bagus-bagus kok mudah lupa. Lah kan itu berbahaya saudaraku. Barangkali tanda-tanda bahwa hati saya ini tidak selembut dulu ketika masih kasih mula-mula. Ketika dulu baru bertobat. Jadi ya harus terus belajar saudaraku. Belajar merendahkan hati, belajar melembutkan hati, minta Roh Kudus melembutkan hati. Syaratnya rela pikul kuk, rela dibatasi sama Tuhan. Rela dibatasi oleh Roh Kudus, rela jadi tawanan roh. Kedua, belajar dari Tuhan Yesus untuk lemah lembut dan rendah hati. Maka ayat ini akan berlaku, saudara. Dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman itulah yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita, saudaraku. 4 di situ dikatakan, baca sama-sama ya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saudaraku, ada 2 hikmat. Hikmat manusia yang tricky, yang kelihatannya hebat tapi berasal dari manusia, hikmat dari bawah. Tetapi juga ada hikmat dari atas, kebijaksanaan yang dari sorga. Nah, Tuhan menyediakan itu, jenis hikmat yang dari atas. Nah, kalau kita merindukan hikmat yang dari atas itu lahir di dalam hidup kita, maka dibutuhkan hati yang lemah lembut. Karena di situ dikatakan apa, saudara? Hikmat yang apa? Lahir dari kelemah lembutan. Jadi kelemah lembutan itu syarat mutlak untuk saudara memperoleh hikmat yang dari atas. Nanti baca di ayat di atasnya itu ada hikmat yang dari atas, ada hikmat yang bukan dari sorga, bukan dari Tuhan. Next. Sekarang berkat kelima, saudaraku. Mewarisi bumi.
Ini ada ayatnya di dalam Mazmur 37 ayat 11. Atau Mazmur 37 ayat 11 tolong ditampilkan dulu ya, menyela sedikit. Sebab Tuhan Yesus di sini di dalam khotbah di bukit dia menyitir akan ayat ini. Nah, di sini dikatakan apa? Mari, 2, 3. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mewarisi negeri, negeri itu land, mewarisi bumi ya. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Itu diberikan warisan itu kepada siapa? Orang yang rendah hati. Kata rendah hati di sini dipakai kata anaif karena ini di Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Jadi rendah hati dan lembut hati. Ya. Nah, demikian sekarang kita kembali ke PowerPoint. Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang apa saudara? Lemah lembut. Kalau tadi rendah hati, sekarang lemah lembut. Padahal ini diambil dari ayat itu. Berarti anaif itu artinya juga rendah hati, juga lemah lembut, saudara. Nah, di dalam bahasa Yunaninya dipakai kata lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut atau lembut hati, karena mereka akan memiliki bumi. Bumi yang dimaksud bukan tanah berhektar-hektar yang ada di bumi sementara ini. Kalau Anda diberi karunia oleh Tuhan untuk mengelola akan harta kekayaan yang berupa tanah di bumi ini, ya puji Tuhan saudaraku, pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi yang dimaksud dengan bumi ini berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Di mana Tuhan akan memerintah atas seluruh dunia. Dia akan datang menegakkan kerajaan selama 1000 tahun, menjadi Tuhan Raja. Kita sedikit menyimpang saudaraku ya. Tuhan Yesus itu kan Raja. Sejak dia lahir dikatakan inilah Raja, iya kan? Kemudian Tuhan Yesus naik keledai muda, masuk lewat itu Golden Gate itu, masuk ke Yerusalem. Orang mengeluh-elukan, inilah Raja Israel, kan begitu ya. Dan ketika Tuhan Yesus kemudian ditangkap dan dia dihukum mati dengan disalibkan, ada tulisan. Itu atas desaan orang-orang Yahudi, tulisan Raja orang Yahudi. Loh, Yesus itu Raja, tapi dia malah mengenakan mahkota duri, saudaraku. Apakah Tuhan sudah duduk di tahta Israel? Belum. Secara de facto belum, saudaraku. Meskipun dia Raja, dia malah dihina-hina, dikenakan mahkota duri, dipukul sampai berdarah-darah, kemudian mereka mengolok-olok, para prajurit mengolok-olok Yesus, berkata, daulat Raja. Hanya satu orang yang mati disalib dekat Tuhan Yesus, yang memandang akan orang yang disalibkan di sebelahnya dan berkata, Tuhan, ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Dia mengakui Yesus sebagai Raja dan jawab Tuhan apa? Sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, saudaraku, berarti Tuhan selama di atas muka bumi, pada kedatangan yang pertama, dia belum menjadi Raja. Tetapi nanti dia akan jadi Raja. Dan ketika dia menjadi Raja, dia duduk di tahta Israel, di tahta Daud itu, menggenapi akan apa yang tertulis dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6, duduk di tahta Daud itu, di sanalah
orang-orang yang rendah hati akan mewarisi bumi. Ngerti ya saudaraku? Dan akan bersuka cita. Tadi dikatakan demikian di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-11. Nah sekarang 6. Katakan dikenyangkan Tuhan. 1, 2, 3. Dikenyangkan Tuhan. Wow. Saudara makan itu puji Tuhan bisa makan. Tapi kalau makan tapi dibatasi nggak sampai kenyang itu ya stres saudaraku ya. Tapi Tuhan akan mengenyangkan, artinya dia akan memuaskan. Bukan soal makan minum jasmani saja. Dia akan memuaskan dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kebaikan, dengan kasihnya yang melimpah-limpah kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Ini rohani, saudaraku. Biar hatimu hidup untuk selamanya. Wow, rendah hati adalah syarat untuk kita dipuaskan. Dulu waktu saya masih muda, baru bertobat, saya aktif di gereja. Sepertinya 1 minggu itu kok 7 hari terlalu pendek begitu ya, pengennya seminggu 8 hari. Karena selalu ada kegiatan, selalu ada pekerjaan Tuhan yang harus ditangani. Ada saja saudaraku dan gak ada capeknya. Itu masa-masa kasih mula-mula. Dan pada waktu itu ada nyanyian yang ditulis, yang kemudian menjadi populer. Judulnya Ku sungguh puas, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Kemudian ada lanjutannya, saya agak lupa kata-katanya. Paling seneng kalau nyanyi itu dan rasanya benar-benar ada kepuasan saudaraku. Bagaimana sekarang? Apakah saudara masih terus-menerus mengeluh, terus-menerus rasa kurang, rasa kurang, rasa kurang? Mari, rindukan kepuasan, kekenyangan sejati yang dari Dia. Syaratnya rendah hati dan lemah lembut. Ini anaif, jadi rendah hati boleh, lemah lembut juga boleh. 7. Katakan dibimbing Tuhan. 1, 2, 3. Dibimbing Tuhan. Mazmur 25 ayat 9 kita baca sama-sama. 2, 3. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudara pengen tahu jalan Tuhan? Saudara pengen tahu kehendak Tuhan? Saudara rindu bimbingan dan pimpinan dari Sang Gembala yang baik? Syaratnya 1, lemah lembut, rendah hati. Jadilah rendah hati. Saya kemarin pada waktu menyiapkan akan firman ini, saya sebetulnya mau memasukkan unsur kebalikannya, yaitu tinggi hati, congkak, angkuh, keras hati. Itu ada semua di dalam firman. Kerugian apa yang akan didapat orang-orang yang memilih jalan itu? Jalan tinggi hati, jalan sombong. Tapi saya pikir ini kalau saya bicara ini bisa berjam-jam saudara. Saya ngambil yang positif dulu aja. Nanti next time saya akan bahas tentang kebalikannya dari lemah lembut rendah hati, ya. Nah, di sini dikatakan orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut ini anaif, saudaraku, lembut hati dan rendah hati, itu akan dibimbing Tuhan. Tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah salah jalan, saudaraku. Ada banyak orang yang tersesat, yang salah jalan, yang keliru. Ngambil langkah salah, keliru.
dan rasanya mau mundur nggak bisa. Tapi kalau orang rendah hati, dia akan dipimpin oleh Tuhan. Bahkan kalau sudah tersesat sekalipun, ketika dia merendahkan diri di bawah kaki Tuhan dengan lemah lembut, maka Tuhan akan mengembalikan dia kembali di jalan yang benar. Karena janjinya, sekali lagi dibaca, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Kalau saudara mengucapkan dengan keras, nanti firman itu engrafted, implanted di dalam hati. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Nah, sekarang poin ke-8, hampir selesai saudaraku, karena ada 10 poin. Mazmur 149 ayat 4, dimahkotai keselamatan. Kata dimahkotai itu bahasa aslinya saya teliti pa'ar, bahasa Ibrani. Saudaraku. Pa'ar itu artinya glorify atau beautify. Jadi dipercantik dan dipermuliakan. Jadi kalau kita pakai istilah pa'ar itu diterjemahkan langsung ya, tidak pakai bahasa yang disesuaikan, itu kira-kira gini. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia mempercantik dan Ia memuliakan orang-orang yang rendah hati. Diangkat saudaraku, dan kemudian dipercantik, dimahkotai itu dipercantik dan dimuliakan. Mahkota itu kan kemuliaan ya. Dimuliakan. Siapakah mereka yang dimuliakan oleh Tuhan? Yang dipercantik oleh Tuhan? Orang-orang yang rendah hati dan lembut hati. Dengan keselamatan. Nah, ini menarik. Kata keselamatan waktu saya teliti dalam bahasa aslinya adalah Yesua. Yesua itu kan nama Tuhan Yesus, saudaraku, dalam bahasa Ibrani. Jadi yang mempercantik itu adalah Yesua, keselamatan. Kalau saudara ketemu dengan Tuhan Yesus, saudara sesungguhnya dipercantik, saudara dimuliakan, saudara dimahkotai. Tetapi syaratnya ada, lembut hati dan rendah hati. Kalau sombong, keras hati, udah ini enggak berlaku ayat ini, ya. Nah, kemudian keselamatan itu, Yesua itu kalau diperluas maknanya, ya jadi itu kan dikatakan Ia memahkotai orang-orang, Dia mempercantik dan Dia memuliakan orang-orang yang rendah hati dan lembut hati dengan keselamatan. Nah, keselamatan ini kalau diperluas maknanya itu deliverance. Deliverance, saudaraku, kelepasan, kebebasan, pembebasan. Welfare, kemakmuran. Prosperity, kemakmuran, saudara, keberhasilan. Deliverance, victory, kemenangan. Bayangkan, saudaraku, syarat menuju kemenangan, syarat menuju kemakmuran, keberhasilan, dan kelepasan, kebebasan adalah rendah hati dan lembut hati. Itu yang akan mempercantik akan umat Tuhan. Haleluya. Engrafted, implanted, firman ini ditanam di dalam hati Anda, hati saya. Sekarang 9. Next ya, 9 ya. Awal dari kehormatan. Saudaraku, Amsal 18 ayat 12, ya ini dipertentangkan dengan lawan kata kerendahan hati, yaitu tinggi hati. Tinggi hati mendahului kehancuran. Siapa yang pengen hancur? Tidak ada ya saudaraku ya. Pengennya kita utuh, ya. Pengennya kita
tidak hancur, pengennya kita tetap tegak. Tapi kalau tinggi hati, itu awal dari kehancuran. Tetapi kerendahan hati dan kelembutan hati tentunya, itu mendahului apa saudara? Kehormatan. Jadi awal dari kehormatan sejati itu justru merendahkan hati. Saudara, ini pelajaran seumur hidup. Ingat, hari ini saudara belajar, besok saudara harus belajar. Lusa belajar, tahun depan belajar. Terus, 2 mata pelajaran ini gak pernah selesai. Lemah lembut, rendah hati. Karena ini melawan natur atau sifat alami kita. Dan pada waktu perubahan terjadi, ingat, jangan puas kalau itu hanya yang luar. Mulutnya kelihatan manis, sikapnya kelihatannya halus, bukan itu saudara. Yang dinilai Tuhan adalah hati, bukan apa yang buatan manusia. Kalau dari hati keluar tulus seperti itu, it's okay. Ya, saya nggak akan pertentangkan bahwa yang lahiriah dengan yang batiniah itu yang penting batin gitu ya. Kemudian lahirnya nggak penting, nggak. Lahir itu penting, itu adalah tindakan. Tetapi yang lahiriah itu harus berasal dari perubahan yang batiniah. Nah, sekarang terakhir 10 sebelum nanti kita berdoa, saudara. Ganjaran yang lengkap, komplit. Komplitnya plit, saudaraku, plit. Amsal 22 ayat 4 kita baca ya sama-sama. Ini ayat terkenal, saudara. Biasanya kalau ulang tahun dapat ayat ini, saudara. Mari, Amsal 22 ayat 4, 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Haleluya. Mari saudara, kalau saudara lelah duduk, kita bangkit berdiri. Kalau saudara enggak kuat berdiri, tetaplah duduk. Haleluya.